Kita sangat pengen tahu kondisi terkini khususnya pariwisata di Bali, dan kita mau hunting untuk melihat satu tempat wisata di Kintamani. Ini adalah tempat di mana Barongden, dan biasanya di sini udah macet di sini nih. Mau masuk ke pantai bis-bis masuk. Tapi saat ini tadi suasananya cukup lengang. Kita nyampe di Warung Juwet. Warung Juwet adalah salah satu warung yang spesialnya itu gurami nyat-nyat. Ya, oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya di channel podcast Bali Today. Hari ini adalah hari Sabtu, tepatnya tanggal 6 Februari 2021. Saya cukup bersyukur hari ini karena kebetulan sekali tidak ada janjian dengan Bapak Teja, tapi hari ini kebetulan sekali saya tadi coba. Biasanya kalau ke restoran saya langsung masuk ke restoran makan, tapi hari ini tadi kok saya iseng-iseng kok masuk ke dapur tadi. Akhirnya ketemu dengan bosnya. Kebetulan jadi ada waktu ya. Pak Teja, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali. Jadi cukup terhormat saya bisa datang bertemu langsung dengan Pak Teja. Jadi sebenarnya saya tidak ada rencana, tapi kebetulan jadi saya pengen ngobrol deh sekalian. Kok waktunya kosong Pak ya? Kosong. Ya, alhamdulillah, walaupun restorannya rame tapi bisa meluangkan waktu untuk kita dari channel podcast Bali Today. Ya, Pak, perkenalkan, nama saya Rudi, Pak. Ya, dari Pemogan Denpasar. Ya, jadi hari ini saya biasa keliling-keliling ke beberapa, khususnya Sabtu sama Minggu. Karena kalau hari Senin sampai hari Jumat saya juga ada kegiatan sibuk yang lain, ya. Jadi ada bisnis juga. Cuma Sabtu Minggu saya meluangkan ke beberapa lokasi wisata untuk mereview beberapa lokasi yang menurut saya cukup ramai. Ya, cukup ramai, cukup bagus, agar lebih populer lagi, apalagi di masa pandemi ini cukup mereka beberapa turun. Jadi mungkin dengan bantuan podcast review, nanti kita di channel kita mungkin bisa masyarakat lain lebih bisa mengenal ya. Namanya Warung Juwet. Warung Juwet. Juwet ya. Itu gimana Pak awalnya? Kalau Juwet itu setahu saya yang warna apa itu, camblang atau apa namanya istilahnya, yang buah itu ya? Itu ya. Kok namanya Juwet Pak? Saya kan awalnya itu mendirikan ini disuruh sama Jero Gede Batur. Disuruh pakai nama lingkungan karena di satu sisi nama lingkungan saya memang Juwet di sini. Kampung Juwet. Kampung Juwet. Lingkungan Juwet. Oke. Ya. Dan arti dari sebuah nama Juwet itu adalah kejujuran ya. Kalau dia kan hitam dari luar, termasuk ya sampai ke dalam hitam dia. Ya. Sampai ke dalam hitam dan agak kecil-kecil ya. Itu arti sebuah Juwet itu adalah kejujuran. Dia tidak ada putih di luarnya, dalamnya hitam, kan tidak jujur ya. Hitam sampai ke dalam ini. Konsisten Pak, konsisten. Ya, konsisten. Dari luar ngomong A, di dalam yang ngomong A, gitu ya kira-kiranya ya. Oke, bagus. Oh, jadi filosofi daripada Juwet itu nama di kampung di sini, itu dipakai untuk nama sekaligus branding untuk kampung, tapi filosofinya ada kejujuran. Jadi di luarnya sama di dalam hatinya itu sama, tanpa, kadang orang kan sembunyi-sembunyi begitu Pak ya. Oke Pak. Ya, lanjut Pak. Terus? Awalnya saya itu kecil dulu. Cuman 4 meja, saya punya meja. Pertama kali. Ya. Kursi cuman 20. Ya. Itu pun pas-pasan sekali. Langsung kare berkat teman-teman banyak itu, akhirnya langsung kare mulut lah jalan. Dari mulut ke mulut Pak ya? Iya, dari mulut ke mulut. Artinya Bapak sendiri yang masak atau udah ada? Awalnya itu istri saya yang masak. Istri saya yang masak, saya di luar meladeni tamu. Cukup saya hanya berdua saja. Suami istri? Ya. Udah? Nggak ada karyawan lain? Nggak ada. Cuci piring Bapak? Cuci piring, maksudnya iya. Suami istri? Iya.
masak, cari Iya. ikan, bersihin. Itu. Sebelum itu apa Pak? Sebelum Kalau sebelum saya jualan di sini tuh saya supir. supir wisata ya? Eh, Serabutan supirnya. Oh, serabutan. Kadang-kadang ada yang nyuruh ngambil barang, Mhm. ada nyuruh ngambil tamu, Mhm. gitu. Angkot juga serabutnya maunya, dan di kebun juga. Kebun ini ya, kebun Jeruk. Oh, jeruk ya ya. Di daerah sini cukup memang terkenal kebun jeruk, kebun kopi. Ya, kalau Ibu sebelumnya? Ngacung dulunya, ngacung di Pendokan sana. Oh, jualan Ya, ini ya. jualan kain-kain. Kain-kain ya 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 ya. Ya untuk wisata ya. Ya. Jadi tahun berapa itu Pak mulainya? Kali ini mulainya tahun 2013. 2013 berarti sudah 7 tahun ya. Iya, udah 7. Cukup Udah hampir 8 cepat tahun. ya. Artinya sekarang udah, maksud saya begini, saya dari Denpasar tahu persis harus ke sini, Ya. bukan ke Iya. tempat lain. Jadi kadang dari mulut ke mulut, oh ke sana anunya enak, mantap ya, itu kadang-kadang yang itu. Dan memang kalau istri saya itu bumbunya memang beda dia. Beda daripada yang lainnya, pokoknya beda. Dan ada beberapa di seperti ini mau nyari simple mungkin, nyari bungkusan 10, bungkusan 5, bumbunya dibanyain. Kadang-kadang bumbu mentah diminta, masih belum digoreng. Gitu. Tapi kayaknya enggak bisa sama seperti itu. Karena memang racikannya beda dia. Artinya Bapak konsisten ya, Konsisten. menjaga ya. Artinya bumbu A ya tidak, mohon maaf, Tidak tadi merubah ya. dengan konsep juwet tadi tidak membohongi gitu ya, Iya, boleh. iya. Jadi kalau A ya saya kasih A, bukan kalau tambah rame dikurangi Iya. dikurangi lama-lama. Dulu enak, sekarang kok enggak. Kadang-kadang Iya. ada restoran yang seperti itu. Jadi Bapak konsisten, jujur menjaga kualitas bumbu dan masakan. Konsep juwet Iya, itu dipakai ya. Iya. Oke. Jadi tahun 2013 Bapak mulai berdua, suami istri, cari ikan berdua, Iya. masak berdua, cuci piring berdua, Iya. goreng, menyajikan berdua. Ya, berdua. Selama berapa lama itu Pak? Hampir Berduanya selama ya kurang lebih 8 bulan sampai 1 tahun. Berdua terus? Ya, berdua terus. Selama itu sudah memikirkan marketing gitu atau fokus di... Belum. Saya marketing enggak pernah marketing. Enggak pernah ya? Yang marketing itu pelanggan-pelanggan saya yang datang itu. Yang pemuda-pemuda yang dari Ubud biasanya. Itu. Karena biasanya dia datang bertiga, itulah yang upload semua ke teman-temannya itu. Itu awalnya. Kadang-kadang saya kasih minuman gratis, kadang-kadang saya kasih makan gratis. Dia yang nyebarin. Jadi Dan betul-betul murni. Iya. Mohon maaf nih, marketing tradisional ya? Ya, tradisional. Saya tetap sudah seperti tadi saya bilang, kadang-kadang berdua saya ajak ngobrol, kadang-kadang bisa saya ajak turun, saya cariin jeruk 2 kilo 3 kilo. Oh. Itu saya marketing saya dari Ibaratnya keluarga sendiri. Ya. Ya, seperti keluarga sendiri ya. Dalam 1 tahun pertama Pak, ya. atau 8 bulan 1 tahun, tadi kan masih berdua tuh. Ya. Kebetulan saya juga bisnis, tentu pada waktu awal bisnis itu mungkin hampir semua ya. Susah, nggak gampang, mau tumbuh kadang-kadang pesimis, ini mau terus apa enggak, mau jalan apa enggak, hambatan. Bapak ngalami nggak seperti itu Pak? Kalau saya awalnya sekali itu dari awal buka sampai 3 bulan itu udah keluarnya banyak. Situasi itu Ya. tadi. Kadang-kadang ada 5 orang datang. Kadang-kadang 2 hari tidak ada sama sekali. Di sana dah letaknya. Tapi saya Kayak nangis gitu ya? ya berkat penganika dari jeruk gedenya harus kuat. Ini adalah cobaan. Ini nantinya akan mendapatkan sebuah hasil nantinya. Jangan mundur, bilang gitu dia. Setelah jalan
2 bulan 3 bulan dah tetap lah dapat ya 300 500 setiap harinya itu udah dapat ya, udah enak dah, artinya udah masuk dah di harian dah. Kita kan berdua cuman ya. ya 3 artinya, bulan pertama bolehlah dibilang rugi, tambah kayak aduh terus enggak gitu ya. pokoknya udah menjelang 4 bulan ke atas itu dah pokoknya harus jalan terus. Udah dapat lah hasil. Tapi masih bisa di-handle Iya. berdua ya? Enggak, udah dari 6 bulan itu udah mulai ngajak. Anak saya kan yang perempuan itu tinggalnya di Kude. Saya tarik ajak ke rumah. Oh. Biar dia mengurus, dia kan bahasanya bagus. Artinya kalau tahun itu kan masih 7 tahun turisnya kan banyak. Ya. Kadang-kadang turisnya itu kan bicaranya kemana-mana itu minta bertanya, banyak pertanyaan tuh kadang-kadang. Saya kan bahasa asingnya itu agak kurang dikit, tapi bisa sih nyambung sih, tapi cuman enggak begitulah, artinya yang jarang saya nggak ngerti dah itu. Saya tarik anak saya ajak ke rumah dan mulai itulah. Jadi waktu itu bule-bule juga udah masuk ya? Ya, bule-bule banyak masuk. Jadi 3 bulan pertama adalah masa-masa di mana itu masa-masa sulit. Ya, setelah itu 4 bulan, 6 bulan anak sudah mulai terlibat, setahun sudah mulai itu Pak ya. Tapi ide awal daripada gurami gitu Pak ya, kenapa nggak sate babi gitu misalnya, atau apa ya? Ya kalau saya bicara di Bali tentu sate babi, lawar, apa ya? Ya nyanyian memang salah satunya gitu. Kenapa milih itu Pak? Karena di sini kan awalnya itu bahan gampang nyari. Bahan misalnya bawang, cabai, dan lain-lain kan petani di sini semua menghasilkan. Ya. Termasuk ikan. Saya juga nyoba kuramba di sana. Itu di danau. Ya. Oh. Saya punya kelompok buat kuramba. Dan difasilitasi oleh pemerintah, akhirnya berhasil sampai sekarang pun masih kelompok itu. Dari saya dulu, gimana caranya ikan ini sudah ada hasilnya ini dipasarkan, kita jual keluar kan orang lain yang menikmati. Bagaimana caranya biar semuanya itu kita yang menikmati. Dari pembibitan, dari pemeliharaan dan sampai hasilnya kita yang menikmati, itu awal ceritanya. Makanya saya coba nyat dan itu dari awal udah paling laku dia. Jadi berpikir nilai tambah apa yang kira-kira bisa dari usaha keramba ikan itu ya. Jadi ada kayak semacam koneksi, ini masalah grup keramba. Bapak mencari solusinya untuk dibuatkan sebuah restoran, tapi ya maju mundur berani mencoba, akhirnya tekad, akhirnya jalan. Itu ya. Berarti sekarang sudah 2021, udah 8 tahun Pak ya. Sudah melibatkan berapa orang Pak? Artinya pegawai apa? Kalau saya sekarang udah melibatkan yang tetap ada 7 ya. Ada yang harian 2 orang, ada yang khusus motong ikan 2 orang. 7 tambah 2 berarti sudah 11. Ya. Tapi Bapak lebih ke pengawasan, lebih sekarang ke itu ya. Cukup luar biasa karena dari sebuah usaha yang maju mundur dalam artian pemula, sekarang sudah mampu membantu 11 orang masyarakat di sekitar sini, dan tentu keluarga juga sudah mulai menikmati, dan alhamdulillah sekarang walaupun masa-masa pandemi masih jalan. Astungkara. Kalau melihat awal dulu kan Bapak sudah biasa susah nih, tanda kutip susah perjuangan memulainya.
saat ini di luaran sana banyak orang, aduh susah, nggak ada tamu, pandemi maksud saya, corona nih. Ya. Bapak melihatnya gimana, Pak? Merasakan melihat ini perspektifnya gimana? Kalau saya selalu karena hati yang bicara. Sering saya kemarin kan ada yang kena judi batur, tapi sehat sih semuanya, enggak, cuman dapat karantina ya. Iya, saya dari ikutlah membantu, artinya dari pemikiran, dari ya sedikit sembako lah itu. Kalau saya di daerah sini lah saya usahakan itu. Artinya berbagi sudah bisa berpartisipasi positif untuk bermanfaat untuk masyarakat dalam konteks lebih luas lagi. Ya tadi pertama bisa mempekerjakan sekian orang, di mana sekarang beberapa hotel tutup, tapi Bapak bisa mempekerjakan 11 orang. Ada yang kesusahan, Bapak bisa bantu. Luar biasa. Oke. Tapi menghadapi COVID seperti ini dari sisi bisnis, Pak, apakah Bapak merasa gimana ya? Ada orang sampai putus asa, kayak merasa nggak ada harapan. Kalau Bapak melihatnya gimana? Kalau saya sih, khusus saya sepanjang pandemi ini yang mengurang ya setengah lah mengurang. Tapi memang karena teman-teman saya ada langganan saya itu orang lokal semua. Itu bule itu jarang memang. Ya. Yang lain-lain ini kan semua bule dia. Ya. Gitu. Ini kan baru ini ya spontan bikin murjat nyat, itu semuanya. Semua ikut-ikut Pak. Ya. Ikut. Dulunya kan prasmanan dia. Yang buffet itu. Ya. Karena memang udah nggak ada turis asing itu. Dia kan ya teman-teman yang restoran yang besar-besar itu. Ya beralih fungsi ke mujari nyat, spontan dia. Ya akhirnya ikutlah berbagi ya. Tapi tetap artinya Bapak sudah punya customer yang sama saya adalah customer Bapak, udah ke sana deh gitu, udah. Kalau memang tujuannya dari Denpasar mau ke Warung Yuwat ya pasti ke sini. Ya. Terkecuali di sini terlalu banyak, terlalu full, bisa dah. Oh ini terlalu banyak ya, asalkan perutnya kenyang. Kadang-kadang seperti itu. Ya di sebelah lah makan. Cuma kadang-kadang rasanya beda Pak, jadi kayak gitu. Ya. Maksudnya saya sendiri kadang-kadang. Kemarin ada beberapa, ya sekitar itu grup sepeda motor ya, mengeluh ya, wah saya tadi tidak dapat parkir di sana, saya nyoba makan di sebelah, ternyata beda. Jadi artinya suatu saat dia kangen lagi ke sini. Udah mohon maaf nih. Setelah itu kan datang ke sini. Datang lagi nih. Udah terbukti dia nggak usah, mending nunggu parkir aja deh daripada nyoba tempat lain tapi kan ini ya. Oke. Jadi artinya Bapak merasa bahwa ada si corona, ada pandemi, situasi memang dibilang sulit ya, faktanya ya sulit, tapi masih optimis karena Bapak dari awal sampai sekarang itu lokal yang justru stabil karena ya tetap turun tapi masih oke lah gitu Pak ya. Kalau dari persentase Pak, ini kira-kira tebak-tebakan aja, artinya tidak persis lah, enggak apa-apa. Berapa Pak persen turun? Perkiraan aja. Ya hampir 40% lah. Jadi tinggal 60% kapasitas. Tapi kalau sampai mengurangi karyawan nggak Pak? Atau masih? Enggak saya usahakan enggak. Walaupun gimana saya ajak anak-anak. Artinya masih ada misi orang bahwa dari kecil udah saya ajak. Masa segini dah. Ibaratnya untungnya dikit untuk mereka lah. Cuman tapi baru dari kemarin ini kan katanya dari Januari mau PSBB lagi ke Februari. Ya. Tapi saya kasih iming-iming nanti servisnya saya kurangi dikit kalau tetap tidak ada tamu ya, saya bilang gitu aja. Gaji tetap tepat itu. Ya itu masih oke lah. Daripada yang lain tambah nggak kerja sama sekali itu. Ya wajar lah, semua kan begitu ya.
Wah, luar biasa. Kalau dalam bisnis Pak ya, itu kan ada prinsip-prinsip yang selalu dipegang. Ya. Itu apa Pak? Kira-kira dari Bapak ini prinsip Kalau apa tiang- yang selalu ini yang Betul, tidak inilah saya gitu istilahnya. Nah, Betul gitu. itu. Nah, apa itu Pak? Kalau saya prinsip saya dari awal, saya tidak mencekik pelanggan. Itu prinsip saya. Tidak mencekik pelanggan. Ya. Oke. Saya dengan untung yang penting saya bisa ngasih anak-anak uang listrik dan air cukup, ya udahlah cukup. Yang penting saya nyari rame. Itu saya. Di daerah sini termasuk saya paling murah jualan. Ya. 30.000. Lainnya yang biasa-biasa ada 35, 45, itu udah 60. Saya 30.000, dapat untung 8.000 satu porsi saya. Itu belum yang lain-lain, ya paling 5.000 keuntungan saya. Ya. Satu porsi. Jadi tidak aji mumpung Pak ya. Iya. Tapi saya nyari orang banyak. Nyari banyak, nyari Ya. pelanggan tidak kecewa. Iya. Cocok, ini cocok sekali. Saya mohon maaf Pak, jujur saya juga pernah makan di tempat lain, gara-garanya parkirnya Bapak penuh. Saya dicas 45 Pak. Ya saya nggak nyebutin di mana lah ya. Saya rasakan, di sana harga sekian, ini sekian. Dan mujairnya beda lagi, kecil lagi. Ya, makanya tadi begitu masuk, mujairnya Bapak itu segini. Nah, itu saya langganan, jadi udah tahu persis seberapa besar mujairnya Bapak. Jadi terima kasih, saya sebagai YouTubernya, tapi di satu sisi saya sebagai pelanggan Bapak, terima kasih atas komitmen Bapak. Saya tahu persis bedanya Bapak dengan yang lain, dan saya meyakini orang lain yang datang ke sini mengetahui itu, ya. Jadi tentunya kalau boleh kasih saran, tolong dipertahankan Pak. Karena di situ itu yang saya tahu persis. Saya kembali ke sini, apa ya? Walaupun saya ini baru pertama kali ketemu Bapak, tapi saya merasa ini komitmen ini yang punya nih. Tapi kebetulan pas ketemu, ternyata setelah saya tanya, oh ya cocok juga. Ternyata punya value nilai yang memang dipertahankan. Yang kadang-kadang orang, mohon maaf ya, ambil kesempatan. Dan Bapak sendiri pemilik, walaupun sudah 8 tahun, sudah rame, tapi tetap pegang sendiri. Itu beda Pak. Kadang-kadang kalau sudah diserahin ke, udah ditinggal tidur di rumah, tapi beda Bapak lagi ya. Beda. Tapi ini luar biasa. Jadi yang jelas rasanya tetap mantap, servisnya tetap oke. Itu yang bagi saya sebagai salah satu pelanggan yang membuat kembali ke sini. Jadi istilahnya Bapak tadi tidak mencekik gitu Pak ya. Oke, yang nomor 2 ada nggak Pak? Kalau yang nomor 2, saya selalu tetap ingin mencari teman. Mencari teman sebanyak-banyaknya. Itu biar artinya apa itu Pak? Contohnya kalau saya punya teman banyak, anggap seperti Bapak. Nanti saya kan tidak selalu punya uang saya. Anggap datang ke Denpasar atau ke Singaraja namanya. Pasti nanti ada yang nyapa saya. Itu tujuan saya yang kedua. Saya punya banyak teman itu. Walaupun tidak bawa uang, tidak bawa minyak, nanti kadang-kadang ketemu teman pasti, pokoknya ada berkah nanti. Apa ya istilahnya, karma palu Pak? Ya. Oke. Bali kan itu kental. Ya. Meyakini nilai positif itu, kita menanam yang positif, nanti insya Allah kenanya yang positif lah. Kalau kita yang jelek-jelek dapat yang sama Pak. Jadi saya juga pribadi seperti itu. Jadi menanam yang positif, nanti ketemu teman-teman juga pasti yang positif, yang itu. Jadi tidak mencekik, selalu berpikir positif dan selalu menanam kebaikan dengan ikhlas, yang mungkin suatu saat kalaupun ada masalah pasti yang Maha Esa akan terlewati, memberikan solusi. Ada yang ketiga Pak, keempat mungkin? Ya itu. Itu aja 2 ya.
Oke, jadi khusus hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Teja atas waktunya. Terima kasih sedikit ngobrol, filosofi, dan bagaimana bisnis ini dimulai. Kalau boleh saya mau melihat-lihat ke Silakan. dalam, ke dapur. Saya mau menyampaikan tadi sekilas di depan bersih, saya mau explore itu. Ini loh bersih-bersih. Dan mungkin say halo tuh beberapa karyawan kalau dibolehkan. Ya. Nanti setelah itu saya mau juga kasih, setelah saya makan mau saya kasih komen di Ya. makanannya. Ya. Ya, jadi kita masuk ke dapur ya. Oke. Tapi mungkin ini sekedar info. Coba sini. Ya, jadi ini dari warungnya Pak Teja ini di Juwet ya. Kita lihat. Ini coba sini Mas. Ya, ini luar biasa sekali. Ini pemandangannya langsung ke Gunung Agung. Batur. Sorry, maaf. Batur, Abang, Gunung Agung. Batur. Yang sana apa Pak? Agung. Oh, Gunung Batur, Gunung Agung. Gunung Abang. Gunung Abang. Di sana ada danau Pak ya? Ya, ini danau di bawah. Danau bawah dan Pak Teja punya keramba di sana. Ya. Ya, cukup luar biasa. Ini adalah di mana Pak Teja tinggal di sini Pak ya. Sementara untuk makan di sisi atas, coba di zoom di atas. Ya, dari sisi atas ini Anda bisa melihat langsung ke Gunung Batur tanpa ada halangan. Cukup luar biasa. Cukup asik. Ya. Ya, jadi pastikan Anda ingat warung restoran Juwet spesial Mujair Nyat-Nyat, dan Pak Teja ini adalah pemiliknya langsung. Ya. Yuk kita masuk ke dapur. Spesial yang paling saya suka adalah ini. Sambal mata. Mujairnya ini tangan saya ya. Tangan saya ini. Mohon maaf saya nggak mau di atasnya biar nanti asik. Ini mujairnya ini sebesar tangan saya. Pada prinsipnya ini bumbunya itu apa yang membuat apa Pak? Istilahnya mungkin yang rahasia nggak apa-apa disimpan aja Pak ya. Yang umum-umum aja dibuka untuk saya. Nggak ada rahasia kok. Oh nggak ada rahasia ya?